lebih agak menenangkan hati, cewek sajalah. Karena barang itu kan baru dibayar setelah datang kan. Tapi cewek untuk saya mah kan cinta dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel Cakrabuana ya. Bersama saya tentunya yang sudah tidak bilang lagi, Eyan Restu Gumilar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lagi jalan-jalan nih ke rumahnya Bapak Kiai Haji Yahya Abdul Aziz, yang mana beliau ini adalah Masya Allah seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan, Masya Allah. Itu ya, kita lagi ngobrol nih, bahasan ngobrol-ngobrol ya, bebas saja ya, kita ngobrol sambil santai saja, malah saya juga udut nih. Karena yang senang udut, untuk yang tidak suka udut jangan ya, apalagi yang sudah kena penyakit penyakit asam lambung, penyakit misalnya paru-paru, jantung, jangan itu mah ya. Mungkin bisa haram ya, betul aja ya. Kalau misalnya terus dilaksanakan, kalau misalnya terus di udut gitu, nggak boleh itu kan. Nah, ini Haji ada satu barangkali jadi satu pencerahan untuk anak muda nih, ya, anak muda di mana mereka yang ada suka galau, misalnya belum nikah atau apa gitu kan. Sedangkan nikah itu memang an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, misalnya bahwa nikah itu adalah sebagai sunnah kami kata Rasul, kemudian juga faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, hal-hal menyikapi seperti ini untuk anak muda gimana nih yang belum misalnya punya pacar malah galau nih Kang Haji. Mereka ini suka galau padahal dengan ayat-ayat yang Masya Allah ada misalnya dikaitkan dengan iyakunul fuqara ayyuhnihimullahu min fadli. Gimana tuh Haji? Sebelumnya saya mohon maaf, apalagi ini secara spontan, tidak ada bagi saya tidak ada perencanaan. Nikah itu adalah syariat, harus dilaksanakan. Hukum dasarnya sunnah memang. Ini perintah dari Kanjeng Nabi, perintah dari junjunan. Banyak hadis yang bercerita tentang itu. Apalagi ayatnya juga banyak. Hanya diantaranya misalnya ayat yang berkaitan dengan pernikahan itu berbunyi misalnya wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi gak usah khawatir kalau sudah ada calon pasangannya, langsung saja. Sebab al-ajalah misalnya syaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Tapi untuk bab nikah, untuk urusan nikah itu justru harus ajalah, harus cepat. Kalau sudah ada jodohnya, calon jodohnya, calon pasangannya. Kalau belum masuk sama doma, kan nggak mungkin. Tapi kata si Kabayan meningkat doma. Kenapa? Karena doma mau minta kongkorong, gitu. Paling jukut lah ya, gitu. Nah itu satu itu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti Allah mengkayakan. Betul. Iya kunu fuqara. Seandainya pada saat kamu belum nikah itu masih fakir, Allah akan mengkayakan. Yughnihimullahu min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha mengetahui. Nah itu satu. Yang kedua, umat Islam itu secara kuantitas harus banyak. Harus banyak. Betul. Harus banyak. Dan Kanjeng Nabi nanti akan berbangga-bangga dengan umatnya yang banyak. Gitu. Tanasalu taktsuru. Menikahlah kau. Gitu. Tanasalu, berketurunanlah kau. Taktsuru, berbanyak-banyaklah kau. Nah itu kan perintah.
Dan bahkan ada hadis lain yang mengatakan bahwa janganlah kau menyerupai agama lain yang tidak menikah. Pimpinan-pimpinan agama lain, tokoh-tokoh agama lain yang tidak menikah. Nah, menikah itu sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Kemudian ketika seseorang menikah, maka derajat ketakwaannya itu menjadi full. Wow. Sehebat apapun ketakwaan seseorang, setiap hari dipakai puasa, setiap malam dipakai sholat, tapi belum nikah, itu beda dengan orang yang sudah menikah. Kan hadisnya diantaranya ada apa tuh, saya lupa lagi. Ya, rakaat itu. Rakaat ini misalnya kan. Apa ya? Rakaat ini minal mutazawwiji. Afdalu min sab'in raka'atan minal azab. Nah, itu. Raka'atan minal mutazawwiji. Afdalu min sab'ina. Iya. Afdalu min sab'ina raka'atan minal azab. Iya. Ajab. Jadi maksudnya dua rakaat. Iya. Gitu. Raka'atan minal mutazawwiji afdalu min sab'ina raka'atan minal azab. Dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Sholat maksudnya. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Itu lebih afdal, lebih utama. Gitu. Daripada orang yang 70 rakaat. Daripada orang yang sholat 70 rakaat tapi belum menikah. Pantesan sahabat kita ya Ustaz Agus itu mau menikah mungkin karena ini. Benar. Karena ini benar. Kita doakan ada sahabat kita Ustaz Agus, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua perencanaannya. Insyaallah bentar lagi lah. Gitu. Kemudian ada ya itulah itu deh. Jadi Junjunan juga Kanjeng Nabi juga menyampaikan bahwa itu menikah itu adalah ya Allah, yang dikatakan miskin itu kan bagi orang yang punya menikah itu rezeki itu urusan Tuhan. Kita tidak punya porsi berpikir tentang rezeki, karena sekali lagi rezeki itu adalah urusan Allah. Jangan apalagi kita kemudian dibawa ke wilayah hakikat. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa rezeki itu dari kasar. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa rezeki itu dari Allah dan dari kasab, maka musyrikun. Musyrik. Semuanya dari Allah, semua hanya upaya dan usaha yang disebut dengan kasab itu hanya wasilah. Para ulama tasawuf sering mengatakan syarat menerima sebuah pemberian gitu. Jadi beginilah artinya. Penerimaan apapun yang kita terima, rezeki apapun yang kita terima, itu haram. Itu haram. Kecuali memenuhi 2 syarat. Jadi kalau kita ingin menerima rezeki, ketika kita menerima rezeki dan supaya rezeki itu halal, maka harus ada 2 syarat. Oke Kak, sebelum dilanjutkan nih, jangan lupa ya, subscribe. Subrek. Ya, kita kan perlu dukungannya, motivasinya. Oh iyalah. Motivasinya demi kemajuan channel dakwah ini. Benar. Oke, kita lanjutkan. Apa tuh? Sangat pencerahan sekali nih. Ya, artinya kita jangan menggantungkan gitu kan. Ya. Jangan menggantungkan seseorang itu kepada kasabnya. Tadi yang saya lupa tuh. Apa yang disampaikan oleh Junjunan oleh Kanjeng Nabi, man tazawwaza khrazan nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil akhir. Barang siapa yang bertazawwuj, menikah, berumah tangga, betul. Maka dia sudah memperoleh setengah dari agamanya. Masyaallah. Man tazawwaza khrazan nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil akhir. Jadi ketika menikah dia sudah mendapat setengah dari agamanya. Maka untuk melengkapinya, falyattaqillah, bertakwalah kau di setengahnya yang lain. Fitness fil akhir. Gitu. Nah ini untuk sahabat-sahabat teman-teman semua yang baru melihat, apalagi ini jadi motivasi untuk kita ya. Kita jangan murung gitu kan. Untuk yang belum nikah nih kita berbesar hati saja. Tenang, Allah itu ya. Iya. Iyakunu faqara yaghnihimullah min fadlih.
Kayaknya lebih bagus ya kalau kita misalnya belum nikah nih baca doa apa Rabbana hablana min azwajina gitu ya. Dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Wah, banyak. Coba jadi dawam lah insyaallah. Oke, kita teruskan tadi Bang. Masalah kasab itu gimana tuh? Kasab itu hanya sebab saja. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa penerimaan itu menjadi halal. Ini menurut ilmu tasawuf. Penerimaan itu menjadi halal apabila memenuhi dua syarat. Jadi kalau tidak memenuhi dua syarat, maka rezeki apapun yang kita terima, penerimaan apapun yang kita terima itu haram. Nah, yang dua itu apa? Pertama, secara fikih transaksinya benar. Misalnya jual beli. Jual beli ya. Nah, dari jual beli itu kan ada penerimaan, artinya keuntungan lah maksudnya, keuntungan. Nah, satu secara fikih benar. Syarat-syarat jual belinya. Betul. Nah, itu bahasan fikih ya. Syarat-syarat itu satu itu. Yang kedua, tidak cukup itu. Yang kedua apa? Yakini bahwa apa yang dia terima itu adalah dari Allah. Sementara antara manusia, itu sebab saja itu hanya wasilah saja, hanya perantara, hanya utusan saja. Oh, Allah mengutus seseorang untuk belanja barang kita. Atau memberi hibah, atau dari sedekah dan lain sebagainya, itu hanya wasilah mereka. Jadi memang kita jangan punya keyakinan bahwa nih hasil saya. Jangan bahaya, itu musyrik. Itu musyrik. Tapi kemudian secara fikih juga kita wajib untuk berterima kasih kepada sesama. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik. Minimal berterima kasih. Minimal nganung ke. Hanya kenapa ya? Karena kata Kanjeng Nabi sendiri, "Mal la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada sesama manusia yang pernah berjasa kepadanya, maka sama artinya dengan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi hablum minannas, hablum minallah, dan hablum minannas itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak, itu harus. Gitu. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendaknya Allah, termasuk dalam hal masalah rezeki. Ketika kita misalnya sedang berupaya usaha tolabul ma'isyah, mencari kehidupan, begitu kan, maka itu sekali lagi hanya sebab saja. Hanya sebab. Tolabul ma'isyah itu secara fikih itu harus wajib. Tapi ketika dapat atau tidak dapatnya, dapatlah, itu sekali lagi adalah hakikatnya dari tidak ada kita, apalah artinya kita, kan gitu kan. Kalau mengulang membahas tadi masalah fikih nih Kang Haji, istilahnya kalau dulu kan belum ada online ya seperti itu, jadi transaksi jual beli itu istilahnya menurut kita nih mazhab Syafi'i ya gitu kan harus ya jelas lah. Nah sekarang bagaimana nih menyikapi tentang masalah online nih? Oke. Mohon maaf sekali lagi karena ini agak sedikit sensitif ya. Iya. Kenapa disebut sensitif? Karena kebetulan ini sudah agak booming. Betul. Budaya kan budaya. Memang kan ada barang ada uang. Betul. Itulah bahasa populernya. Mungkin saja nanti cari perempuan juga lah. Cari istri. Cari istri. Tapi fikih itu dinamis. Nggak boleh kaku. Iya. Tidak boleh kaku. Sekali lagi fikih itu dinamis, selalu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Jadi fikih itu sangat situasional, fikih itu sangat kondisional. Bisa itu sebenarnya. Memang ada sekarang fasilitas. Orang bilang kalau bayar di tempat itu apa namanya? COD. Nah, COD. Supaya lebih agak menenangkan hati, COD sajalah. Karena barang itu kan baru dibayar setelah datang kan. Tapi COD untuk saya mah kan cinta dalam begitu. Tapi kalau sifatnya seperti online yang memang sudah dibayar gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang misalnya tidak sama dengan barang kan ada. Kita misalnya pesan A malah datang B, itu gimana tuh? Hal-hal seperti kan ada fasilitasnya, boleh komplain. Boleh komplain. Ya, betul. Iya. Manakala barang sudah datang. Betul. Tapi kepada pemilik barang yang menjual, bukan kepada pengantarnya katanya. Iya. Ya itu baguslah, silakan. Gitu.
Ya, artinya nggak ada masalah ya. Insya Allah gak ada masalah gitu. Jadi sekali lagi fikih itu dinamis. Oke, kembali lagi kepada yang tadi kan sebelum dilanjutin subscribe. Ini alhamdulillah subrek ya. Aduh, masya Allah. Kembali itu pada tadi kan masalah misalnya masalah anak muda ini yang belum memang sempat punya jodoh atau punya perencanaan untuk nikah, itu kaitan dengan misalnya hadis Nabi ya masyarakat syababi man istata'a minkumul ba'ah. Nah, ba'ah di sini maksudnya gimana kan? Ba'ah ini kan pemuda ya. Iya. Artinya yang siap menikah. Ketika kemudian secara akal, secara fisik sehat, normal semuanya dan waktunya juga sudah pas, gitu. Tetapi ada kendala. Begitu ya. Ketika keinginan biologis sudah mendesak, bahasa saya keinginan biologis. Sebenarnya keinginan biologis itu kan banyak, bukan hanya itu. Makan kebutuhan biologis, gitu kan. Tidur kebutuhan biologis, segala macam. Hanya salah satu di antara kebutuhan biologis itu adalah saling bersenang-senang dengan lawan jenis. Sudah mengasih hujan atau sudah gagal. Nah, gitu. Nah, itu Kanjeng Nabi ngasih solusi, memberi solusi kepada kita. Solusi yang sangat tepat lah gitu. Ya ditahan dengan cara berpuasa. Berpuasa kan? Puasa tidak bisa kan? Misalnya gimana tuh? Apa ada alternatif lain misalnya? Olahraga ya. Disesuaikan saja begitu, dibikin lupa. Jadi kita kan membahas nikah nih, jadi bahasanya jangan disesuaikan kan? Disesuaikan. Maaf pemirsa. Jadi itu tadilah. Bagi itu laki-laki ya, bagi perempuan juga ya disiapkan semua keilmuannya juga, baik laki-laki maupun perempuan tentu saja kan. Nah, itu disiapkan semuanya. Sebenarnya berarti kewajiban orang tua ya untuk dalam hal nikah itu. Kalau kita melihat ada redaksi hadis misalnya wa ayyuzawwijaka idza adraka itu. Nah, itu kan berarti kewajiban tetap sampai saat menikah. Begitu. Selanjutnya ijab kabul itu serah terima. Serah terima bukan hanya fisik tapi tanggung jawab. Yang asalnya tanggung jawab si perempuan tadi, si calon istri itu ada di pihak orang tua. Tetapi ketika sudah ijab kabul, maka itu semua diserahkan dari empat hal. Jadi diserahkan 4 hal tanggung jawabnya. Masya Allah, 4 hal. Masya Allah nih. 4 hal itu apa? Misalnya ya, 4 hal itu apa? Pertama, nafkah. Gitu. Apa nafkah itu? Yang dimakan oleh suami, dimakan oleh istri. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, jangan di luar kemampuan. Satu, itu singkatnya ya. Yang kedua, nafkah pasti kalau dikembangkan adalah nafkah yang sesuai dengan perintah agama kan, yang seperti apa nafkah yang wajib diberikan dari seorang suami kepada seorang istri gitu. Yang kedua, kiswah berpakaian. Nah, tentu saja yang sesuai kan dengan perintah agama. Wajib itu yang namanya suami memberi pakaian kepada istrinya. Menutup aurat berarti. Istri atau istri-istrinya. Iya. Istri gimana? Ada peluang lebih dari satu. Gitu. Ngobrol aja baik-baik lah. Kalau ada niat lebih dari satu, ngobrol aja baik-baik. Gitu itu. Jadi pertama nafkah, kedua kiswah. Yang ketiga maskana. Tempat tinggal, maskana. Nah, sekemampuan. Bukan memberi rumah. Yang penting berarti kalau kehujanan gitu kan, panas. Tempat tinggal itu bukan memberi rumah. Betul. Tapi menampung di sebuah rumah. Betul. Itu rumah punya suami. Jadi lah mencek bahasa Sunda mah lain mereimah tapi ngimahan. Gitu. Lain mereimah tapi ngimahan gitu. Sesuai kemampuan. Setelah menikah itu
masih nyaman kalau di komplek Mertua Indah misalnya. Ya udah di situ aja dulu, bersepakat lah gampang. Di dunia ini kan tidak ada yang simsalabim. Betul. Pasti ada sebab karena Allah menghendaki harus ada sebab. Gitu. Waja'alna likulli syai'in sababa. Harus ada sebab. Oh, atau mau kontrak. Karena mampunya baru kontrak. Tapi tidak masalah, akan lebih bagus kalau kemudian sudah menyiapkan sebelumnya. Betul. Masya Allah. Itu pedo namanya. Kalau kata orang Cikoneng wah pedo. Pedo. Gitu. Terakhir apa nih terakhir? Apa tuh? Ya kan tadi kan apa namanya? Tadi udah Nafkah, siswa, maskana, tarbiyah. Nah, ini sangat penting. Pendidikan. Sangat penting nih. Istri itu apalagi nanti sudah melahirkan anak. Betul. Itu wajib dididik. Perkenalkan dia dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Siapa yang harus disembah? Alhamdulillah itu orang tuanya juga sudah mendidik. Hanya suami tidak lepas. Iya. Wajib perkenalkan dia kepada Tuhannya. Tapi bukan berarti harus diadanin ya, bukan. Kita dapat istri, gitu kan, udah nikah dapat istri, Allahu Akbar, gitu ya. Pertama itu. Yang kedua ajarkan dia ya sesuatu yang menjadi kewajiban ainnya, kewajiban pribadinya. Betul. Ya seperti bagaimana cara bersuci yang baik. Itu penting. Baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas. Setelah dia diperkenalkan kepada Tuhannya, bagaimana sholatnya yang baik. Antara laki-laki dengan perempuan kan berbeda cara sholatnya ya. Nah, itu bahasan fikih ya. Iya. Itu bahasan fikih. Dan yang lain. Nah kalau seorang suami memang tidak, puntennya maaf nih, kurang paham kan tentang masalah fikih, itu berarti wajib untuk suami mentarbiyahkan atau gitu kan? Agama itu tidak berat. Artinya ketika kita sebagai suami dalam keadaan sempit, baik sempit ilmu maupun sempit waktu. Ya. Namanya sempit waktu berarti. Gitu ya. Sempit ilmu atau sempit waktu. Ada. Alhamdulillah. Perintahkanlah pergi ke majelis taklim. Perintahkanlah ke majelis taklim untuk supaya ngaji. Bahkan saking wajibnya ke majelis taklim, untuk hal-hal yang sifatnya biasa, istri keluar rumah itu wajib atas izinnya. Bahaya. Bahkan puasa sunat pun harus izin dari suami. Tapi ketika talabul ilmi, ketika misalnya kebetulan suami melarang, itu boleh dilanggar. Tapi jangan menyalahgunakan. Artinya setelah selesai segala ngaji dari majelis taklim itu, pulanglah. Pulanglah. Nah itu yang kita terima dari guru kita. Sumbernya banyak lah, tidak harus disebutkan ya. Terkait dengan ruangnya yang sempit. Alhamdulillah. Pemirsa Sadayana, teman-teman sahabat semua yang baru nonton juga, insya Allah yang baru bergabung, mudah-mudahan pencerahan ini menjadikan satu sebab untuk kita mendapatkan hikmah fadilah ya pada bulan puasa ini. Setelah kita tadi ya berjamaah lah, itu berjamaah isya kemudian tarawih dan lain sebagainya. Kebetulan ini di malam 21 katanya kan untuk mencari Lailatul Qadar itu ada hadis-hadis Nabi mengatakan gitu min asyril awakhir, itu dari 10 terakhir bulan Ramadan itu harus kita benar-benar meminta rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Haji nih sudah bergabung di channelnya Cakra Buana. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak luas karena ruangnya yang tidak luas juga. Barangkali ini sangat afdol kalau misalnya Kang Haji dalam penutup video akhir ini untuk berdoa Kang Haji biar sahabat-sahabat teman-teman semuanya itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, maaf ini mau ada upload kok Abi. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita cita-citakan, kita inginkan dapat tercapai, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita tidak inginkan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Amin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmil zalimin.
ونجنا من القوم الحاسدين ونجنا من القوم الجاهلين ونجنا من القوم المنافقين ونجنا من القوم المشركين ونجنا من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jazaa. Sama-sama. Saya Kang Haji Yahya ini doakan beliau ya, mudah-mudahan terus sehat. Amin. Itu terus diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak ya disehatkan semuanya, keluarganya dan semuanya. Insyaallah Allahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.